Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ayat yang suka dibacakan pada saat khatib berkhutbah. Seperti apa yang saya bacakan barusan. Saya saja sejak kecil sering kalau ikut Jumat suka mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu sering, bahkan hampir oleh semua khatib itu ayat dibacakan. Namun demikian, apa sih sesungguhnya maksud dari ayat itu? Pertama, bahwa segenap orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Dan apa itu takwa? Kita mulai dengan apa itu takwa? Takwa itu dalam tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 disebutkan di situ bahwa ada dua orang sahabat yang berdialog tentang takwa. Sahabat itu namanya Umar bin Khattab dan yang satu lagi Ubay bin Ka'ab. Dimulai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Yaitu Umar bin Khattab bertanya, anit taqwa, tentang takwa. Maka Ubay pun menjawab, jawabannya berbentuk pertanyaan lagi. Ama salakta tariqan dza saukin? Apakah Anda pernah berjalan di jalan yang ada duri? Maka Umar bin Khattab pun menjawab, bala, pernah. Kemudian Ubay pun bertanya lagi, fama amilta, apa yang engkau perbuat pada saat engkau berjalan di jalan yang berduri itu? Maka Umar pun menjawab pertanyaan Ubay itu, syamartu wajtahadatu, aku berhati-hati. Dan kemudian Ubay pun mengatakan, fazalika taqwa, itulah takwa. Kesimpulan dari hadis ini, takwa itu adalah berhati-hati. Jadi sikap kehati-hatian itu adalah ciri orang yang bertakwa. Situasi yang kita hadapi sekarang ini disikapi dengan kehati-hatian. Mungkin Bapak kita semua belum pernah Jumatan seperti ini. Jaga jarak. Ini sikap kehati-hatian. Dan sikap kehati-hatian itu ciri orang yang bertakwa. Kemudian, di samping takwa berarti kehati-hatian, tentu hati-hati itu dalam segala hal, Pak.
Dan hati-hati itu bukan artinya takut. Yang kedua, definisi takwa itu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apapun perintah Allah diusahakan untuk dilaksanakan, apapun larangan Allah diusahakan untuk dijauhi. Itu ciri orang yang bertakwa. Sekemampuan kita sendiri melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ahli Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 2, apa yang Allah siapkan bagi orang yang takwa? Ketika Allah menyuruh orang-orang beriman itu bertakwa, apa yang Allah akan siapkan bagi orang-orang yang bertakwa? Ahli Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyiapkan segala sesuatunya bagi orang yang bertakwa, baik di dunia maupun di akhirat. Khusus bagi orang yang takwa. Artinya bahwa orang yang bertakwa diperlakukan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah oleh kalian wahai orang-orang yang bertakwa bahwasanya Allah akan bersama-sama orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang bertakwa ini luar biasa sampai Allah berjanji akan bersama-sama mereka orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kalau saya bertanya siapa Allah itu? Hanya keimanan yang akan menjawab kita dan hanya orang yang beriman akan merasakan nyamannya, tenangnya dirinya itu karena dia yakin bahwa Allah akan bersama orang bertakwa. Dalam situasi, kondisi apapun, orang bertakwa akan merasa nyaman, merasa tenang. Karena dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang bertakwa itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di dalam surat Al-Jasiyah ayat 19. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ayat tadi Allah bersama orang takwa, di ayat ini fungsi Allah sebagai pelindung orang bertakwa. Luar biasa sesungguhnya dari dua ayat ini pun orang bertakwa ini dibarengi Allah, dilindungi Allah. Apalagi ketika Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 36, 35, famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa orang bertakwa dan memperbaiki diri, maka ia tidak akan merasa takut dan juga tidak akan berduka cita. Itulah orang yang bertakwa. Al-Ijumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Talaq ayat 4 pun Allah berfirman, merupakan jaminan bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan orang bertakwa itu menjadi mudah. Jadi urusan yang dihadapi orang bertakwa itu sebagai jaminan dari Allah, Allah akan mempermudah. Walaupun masalah yang kita hadapi, kata orang itu sulit untuk dipecahkan. Tapi begitulah janji Allah kepada orang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tidak merasa sulit dalam menghadapi apapun. Situasi apapun, masalah apapun. Karena itu Allah telah menjamin setiap urusan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa itu menjadi yusra, menjadi mudah. Dan kemudian di dalam surat At-Tariq ayat 4
ayat 2 pun Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau ayat tadi Allah akan mempermudah, di ayat ini jaminan Allah kepada orang bertakwa, siapa orang yang bertakwa, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi orang bertakwa. Jalan keluar dari mana? Bukan dari pintu masjid, Pak. Tentu jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Seandainya kemudahan tidak didapatkan, maka Allah berjanji akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi orang bertakwa itu. Sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ jaminan Allah kepada orang bertakwa. Di dalam At-Talaq ayat 3 pun Allah menyampaikan firman-Nya, "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib," bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkakan. Kalau kita bicara yang tidak pernah disangka-sangkakan, bukankah itu rezeki ujug-ujug datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui siapapun? Allah kuasa untuk memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sedang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan khutbah kedua, melanjutkan khutbah yang pertama. Ada yang tersiksa. Ada yang tersisa dari pembahasan khutbah yang pertama tadi. Di mana Allah juga pun berjanji kepada orang yang bertakwa. Ini ada di dalam surat Ali Imran 133. Maaf, bukan Al-Imran 133, tapi At-Talaq ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajran. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahalanya. Ini hebatnya orang bertakwa. Allah menghapus kesalahan-kesalahannya dan memperbesar pahalanya. Bagaimana cara Allah menghapus kesalahannya? Ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada keterangan-keterangan yang ada, yang saya dapatkan. Contoh seperti yang kita lakukan. Hukum salat Jumat itu wajib. Ketika kita melaksanakan perintah atau yang wajib itu ciri orang yang bertakwa. Maka hikmah yang kita lakukan dari pelaksanaan ibadah yang diwajibkan oleh Allah sebagai ciri orang yang bertakwa itu, maka Rasulullah menyampaikan al-jum'atu ilal jum'ati kaffaratun. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain merupakan penghapusan kesalahan. Dari apapun kewajiban ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, bila dilaksanakan akan menjadi kafarah bagi setiap orang yang melakukan kewajiban itu. Dan kemudian dari pelaksanaan kewajiban itu ada ganjaran? Ada tentunya. Maka Allah akan memperbesar ganjaran dari orang yang melaksanakan kewajiban atau menjauhi larangannya. Satu hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Di mana Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikat, bila ada hambaku berniat untuk melakukan satu kebaikan, lantas ia tidak melakukan niatnya itu, catat satu kebaikan. Tapi andaikan ia melakukan niatnya itu, kebaikannya itu, maka catat 1 sampai 10. Ini yang dimaksud yu'dim ajran, memperbesar pahala. Sebaliknya juga apabila hambaku berniat untuk melakukan satu kesalahan, satu dosa, bila ia tidak melakukan, jangan ditulis dosa. Tapi andai kata ia melakukan, berniat dosa, kemudian ia melakukannya, maka catat 1 dosa. Sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah berikan kepada orang bertakwa.
di dunia. Apa yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa di akhirat? Sidang Jumat ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 15. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Apakah kalian ingin aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik dari kehidupan dunia? Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi mereka nanti ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka pun kekal di dalam surga itu. Kemudian bagi mereka pun juga azwajum mutahharatun, istri-istri yang disucikan. Kemudian bukan sekedar itu, waridwanu minallah, keridhaan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Jadi keuntungan-keuntungan di dunia telah saya sampaikan, keuntungan di akhirat luar biasa. Dia akan dapat surga, hidup kekal dalam surga, kemudian istri-istri yang disucikan, kemudian keridhaan dari Allah. Betapa hebatnya orang bertakwa ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad